ini. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman, bro and sis yang dikasihi Tuhan. Kami senang melihat Bapak Ibu bro and sis dengan wajah yang bersukacita, sumringah, berkumpul di tempat ini, di rumah tempat kita bertumbuh bersama, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Untuk itu boleh dong sapa teman kiri kanan depan belakangnya dan katakan, Yesus penyelamat kita, Yesus penyelamat kita, Yesus penyelamat kita. Baik Bapak Ibu Francis, saya mengundang Bapak Ibu Francis untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita mulai, masih ingat YMYL SHDR 2025? Yuk kita review sama-sama. Are you ready? Selamat Lorenzius. Siap berbuah. Siap berbuah. Kita akan memulai memuji dan memuliakan Tuhan sebagai awal seminar pada malam hari ini. Karena Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, termasuk kita semua yang sudah menanggapi untuk melangkah ke tempat ini. Sama-sama sambil tepuk tangan. Tuhan
kita saatnya mau hening, kita mau fokus, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan yang sudah Kristus berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran atas segala penyertaan-Mu, atas segala pemeliharaan, atas berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami, terutama sepanjang hari ini Tuhan. Bapak, ampunilah segala dosa-dosa mulut, hati, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menyakitkan hati-Mu. Namun kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Rahim, Engkau Bapa yang Maha Pemurah, yang selalu memulihkan dan mengangkat kami Tuhan. Bahkan kami Kau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Boleh belajar lebih dekat lagi mengenal Engkau Tuhan melalui seminar hidup baru dalam roh sesi kedua ini. Mampukan kami Tuhan untuk membuka hati, untuk menyiapkan hati, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena apapun persoalan setiap kami hadapi, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, hanya Engkau Tuhan Yesus yang mampu memelihara, yang menyelamatkan kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu
berolah untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang mampu memelihara dan menolong, menyelamatkan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Ketika kami sudah tidak sanggup, ketika kami berada di titik terendah, hanya Engkau satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami tepat pada waktunya, sehingga hidup kami boleh tenang. Untuk itu kami memerlukan Roh Tuhan untuk menuntun dan menguatkan kami. Bapak Ibu, Bro and Sis, mari menumpahkan tangan kepada Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Baik. Luar biasa baik ya, karena kenapa? Kita hari ini berkumpul kembali di tempat ini untuk nonton Transformer. Puji Tuhan. Ya bukan nonton ya Bapak Ibu ya, ikut seminar namanya Transformer. Kalau saya nanya Transformer kayak film, iya betul, namanya kebetulan sama ya. Tapi kita mau bicara transform itu untuk berubah ya. Transform itu dalam bahasa Inggris itu adalah berubah, dan kita mau bicara soal bagaimana kita mau berubah. Amin. Bapak Ibu, siapa yang kemarin udah hadir di sini? Puji Tuhan ya. Yang hari ini baru hadir, pertama kali hadir, besok jangan bolos lagi ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam episode kedua ya. Kalau misalnya kita ngomong nonton film Transformer ya, kalau nonton film itu berepisode-episode ya, banyak sekali episodenya. Dan hari ini juga kita di Transformer Laurentius ini ya, The Warrior, kita masuk ke episode kedua yang kita akan lihat hari ini ya. Oke, kita akan langsung. Oke, nah ya, ini episodenya ya Bapak Ibu ya. Kenapa hari ini saya sampaikan episode ini? Supaya Bapak Ibu jangan ada yang kelewat episodenya ya.
Yang pertama waktu 13 Februari dengan Bro Alex kita sudah nonton sudah ikuti ya trailernya untuk Transformer, dan kemarin Bapak Ibu kita sudah ikuti sesi episode yang pertama The Edge of Love bersama dengan Bro Tini ya. Nah hari ini kita akan masuk ke dalam episode kedua ya yang berjudul Rescue of the Fallen ya. Judulnya Transformer banget ya. Tapi nanti besok kita masih ada episode lain ya. Judulnya juga sudah tertera di sana. Light of the Spirit, The Last Preparation, Reconciliation, Rise of the Spirit, Reconnect and New Life. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau saya memang kalian belum nyatat, catat dulu. Jangan sampai nanti ada yang kehilangan. Satu episode hilang pasti ada yang kurang. Ya. Bapak Ibu yang kasih, saya mau perkenalkan dulu. Hai, nama saya Roland. Udah pernah kenal? Mungkin hari ini ada yang baru pertama kali lihat saya, nggak apa-apa ya. Jadi kita kenalan dulu. Saya Roland. Saya memiliki seorang istri ya bernama Yuli. Ada di sini? Ada. Ya. Ada bersama dengan 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya saya terusin perkenalan, nanti kita nggak beres-beres. Ya. Oke. Episode kedua ini di judulnya aja udah Rescue of the Fallen, ya. Atau kalau di kita Indonesia kan itu bagaimana pertolongan kepada yang jatuh dalam sini pengertiannya adalah jatuh dalam dosa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kalau saya Bapak Ibu nonton film Transformer atau nonton film, kebanyakan kalau nonton film itu biasanya selalu ada yang namanya jagoannya, betul? Ada jagoannya ya. Nah, kalau ada jagoannya biasanya selalu ada yang jahatnya. Selalu ada peran antagonisnya. Ya, dari semua film kita tahu sendiri bahwa dalam film Transformer itu juga ada ya. Jadi yang jagoannya itu siapa? Ada yang nonton? Ada ya. Ini apa? Autobot ya, Autobot. Pemimpinnya Optimus Prime ya. Kalau yang jahatnya itu grupnya namanya Decepticon, ya. Pemimpinnya Megatron, ya. Kalau misalnya yang apa pasti nonton, ya. Saya juga senang Transformer karena waktu kecil saya nontonnya filmnya yang ini, ya. Nah, film karton waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita lihat dalam satu film pun ada peran baik, ada peran yang buruk. Ya, dan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga itu terjadi, betul? Mungkin kalau saya suka nonton film karton, ya, ada Donald Bebek dengan tiba-tiba keluar Donald Bebek yang pakai sayap, ya. Terus udah gitu tiba-tiba keluar lagi Donald Bebek yang pakai tanduk warna merah, betul? Nah, di situ aja kita melihat bahwa itu adalah satu gambaran kehidupan kita sehari-hari bagaimana yang baik dan yang jahat itu muncul dalam diri kita. Betul? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa dari permulaan, from the beginning, Tuhan menciptakan dunia ini sempurna dan baik. Ya, kita lihat dari gambar ini, mungkin kalau saya lihat gambar sekitar itu gambar apa ya kira-kira Bapak Ibu? Gambar apa? Taman Eden atau Taman Firdaus, betul? Ya, di mana Taman Firdaus ini benar-benar kayak surga katanya ya. Wah, tamannya begitu bagus, gitu ya. Semua damai, semua hidup berdampingan dengan damai ya. Kayak di sini lihat gambarnya juga ada Adam dan Hawa dan ada singa sebelahnya, gitu ya. Gak akan dia lengkap ada singanya gitu ya. Jadi semuanya diciptakan begitu baik dalam dunia ini dan tentunya ada yang diciptakan teramat baik, yaitu siapa? Manusia. Ya, manusia itu diciptakan Tuhan teramat baik, bukan cuma hanya sekedar baik. Semua diciptakan baik. Tumbuhan diciptakan baik, pohon-pohonan, tumbuhan, binatang semua diciptakan begitu baik. Tapi untuk manusia diciptakan teramat baik. Nah, kalau kemarin datang, Bro Tini udah ngomong tuh,
kalau kita ngomong kemungkinan kita sebagai satu individu atau sebagai manusia itu perbandingan 1 banding berapa? Masih ingat gak? Coba. Coba nyimak ya di kemarin ya. 1 banding 533 juta. Ya. Kalau misalnya dulu saya ingat waktu saya kuliah dulu mau masuk UMPTN ya zaman saya ya. Zaman saya UMPTN itu perbandingan 1 banding 100 untuk masuk ITB itu. 1 banding 100 lawannya 99. Saya 1 lawannya 99, yang keterimanya cuma 1. 99-nya nggak keterima. Ini bandingannya adalah 1 banding 533 juta. Maka dari itu kita manusia itu adalah benar-benar the chosen atau yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Ya, udah bandingin 1 banding 533 juta, lahir lagi ya. Udah lahir hari ini datang lagi di Laurentius gitu ya. Coba kamu colek dari dunia. Kamu terpilih loh. Ya. Terpilih 1 banding 533 juta dan hari ini ada di ruangan ini. Benar-benar terpilih oleh Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, selain itu manusia pun juga bukan cuma hanya terpilih, tapi manusia itu dibentuk dan dibuat segambar dan serupa dengan Allah, atau mungkin sering didengar kata imago Dei, ya, atau image of God. Ya, kita semua itu adalah gambaran daripada citra Allah sendiri, ya, dalam dunia ini. Ya, seringkali ada banyak yang nanya ke saya, Bro, kalau gambaran Allah di surga seperti apa? Nah, boleh ya, ngaca ya. Nah, begitu ngaca, gambarannya adalah seperti kita. Ya, manusia itu digambarkan serupa dengan Allah sendiri. Maka dari itu kita adalah makhluk yang benar-benar dipilih secara spesial oleh Allah Bapa untuk menjadi anak. Ya, betul ya, kemarin Bapak Ibu juga udah ceritakan ya, bagaimana kita itu benar-benar dipilih sebagai anak. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah manusia diciptakan unik, tidak sama, atau saya sering ngomong itu limited edition. Ya, limited edition itu saya kasih gambaran ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang hobi mengoleksi barang-barang antik, mobil kayak motor kayak atau Gucci kayak atau apa ya, benar-benar yang antik yang diproduksi limited edition. Satu dunia cuma diproduksi 50 biji misalnya ya. Orang kalau punya barang yang limited edition mau diapain? Disimpan terus diapain? Oh, dilus-lus, oke. Conference. Kalau motornya limited edition gimana conference? Itu cerita motor limited edition pokoknya. Diapain coba? Kalau misalnya mau dapat motor limited edition, dipakai, terus udah gitu, dirawat, dijaga dengan baik, betul? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memiliki satu benda atau sesuatu yang limited edition, biasanya kecenderungan kita itu benar-benar menjaganya dengan sesungguh hati, ya. Dan manusia juga limited edition, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di rumah, ya, teman-teman semua, kalau punya orang tua yang cerewet, ya, harus dimaklumi. Kenapa? Limited edition. Punya pasangan yang cerewet, limited edition. Punya suami yang menyebalkan, limited edition. Ya, Bapak Ibu, karena manusia diciptakan limited edition, hati-hati jangan sampai melukai atau menghancurkan. Ya, karena kalau namanya limited edition nggak ada gantinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mau cari itu spare partnya, nggak ada ya. Jadi limited edition ini benar-benar orang-orang yang di sekitar kita. Ya, kita semua manusia diciptakan limited edition. Nggak ada dua di dunia ini. Maka dari itu kalau aneh-aneh, ya, orang tua aneh-aneh, anak aneh-aneh, pasangan aneh-aneh harus dimaklumi karena limited edition. Coba colek kiri kanannya, kamu limited edition.
kita semua diciptakan begitu luar biasa, limited edition, bahkan begitu dicintai oleh Allah sampai Allah ngomong sama kita, kamu boleh panggil aku Bapa. Betul? Itu sesuatu yang luar biasa yang kita jalani dalam dunia ini. Dikasih sesuatu yang begitu baik, begitu luar biasa, tapi banyak yang ngomong sama saya, Bro Roland, jangan ngomong teori aja. Realitasnya kok hari ini saya menderita. Realitasnya itu hari ini saya mengalami masalah yang begitu berat yang saya sendiri udah gak tahu harus gimana. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu dalam kehidupan kita, realitas kehidupan ini kita nggak bisa pungkiri ya. Di sekeliling kita itu begitu banyak hal-hal yang terjadi dan begitu banyak juga orang-orang yang menggunakan narkoba di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, mungkin keluarga terdekat kita juga sedang menggunakan narkoba atau pornografi ya. Zaman saya dulu udah ketinggalan ya, mainannya VCD, DVD, terus udah itu mainannya harddisk. Sekarang udah nggak ada itu semua gitu ya. Sekarang yang penting punya handphone tinggal pencet keluar semua. Bapak Ibu ya, inilah kenyataan hidup di dunia, kenyataan hidup kita di realitas kita di tahun 2020 ini. Begitu mudahnya, cuma hanya sekedar sentuhan jari. Dan kriminal kita lihat bahwa begitu banyak kriminalitas terjadi. Ya. Dan saya juga sempat dikasih kesempatan untuk melayani ke penjara. Ya. Penjara anak. Ya. Anak yang di bawah umur, di bawah 18 tahun, di penjara khusus penjara anak. Dan yang menyedihkan apa Bapak Ibu? Ya. 40% dari mereka itu Kristen atau jadi kalau saya ngomongin soal kriminalitas itu gak lihat agama atau apakah udah agama Kristen itu artinya gak pernah melakukan yang jahat? Enggak seperti itu. Jadi sangat mungkin sekali terjadi kriminalitas dan memang ini realitas yang terjadi di lapangan. Perjudian, ya, judo, ya, judi online begitu banyak dan begitu semudah mencet dari jasa. Ya, hari ini seperti itu. Bunuh diri, kasus bunuh diri. Ya. Kasus bunuh diri yang berhasil maupun yang tidak. Bapak Ibu yang berhasil, kita jangan melihat yang berhasil. Yang berhasilnya mungkin kita jarang-jarang lihat. Ya ada terjun di mall katanya ya. Terjun dari gedung tingkat berapa di mana di sini di situ. Itu kita cuma hanya melihat yang berhasil, yang tidak berhasil berapa banyak. Minum, baik ya. Terus sudah gitu gantung diri. Udah gitu mati loh. Ya, betapa menderitanya gitu ya. Udah mau coba bunuh diri, gak jadi lagi, gitu ya, gak berhasil. Ya, begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita juga serem di dunia ini, teroris, ya, perang saat ini ya, perang yang terjadi di Ukraina, gitu ya, dan LGBTQ plus apa, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya sekarang itu banyak sekali yang anak-anak muda itu yang cowok sama cowok dekat nggak apa-apa, gitu. Tapi beda dekatnya gitu ya, cewek sama cewek dan lain-lain sebagainya ya, LGBTQ, kemudian perselingkuhan, ya. Dan ternyata perselingkuhan itu tidak hanya milik di luar gereja aja, di gereja juga ada loh kayak gitu. Di gereja pun juga terjadi namanya perselingkuhan. Kemudian perang dalam keluarga ya. Jadi kalau saya bapak-bapak ibu yang mengalami di rumah itu ada piring terbang, gitu ya, sendok terbang, garpu terbang, gitu ya, pisau terbang, jangan ya, pisau terbang bahaya ya. Nah, itu contoh kekacauan yang terjadi dan hari ini, ya, bapak ibu terima kasih. Ini fakta yang hari ini kejadian sama anak bullying. Begitu banyak kasus-kasus bullying, ya, ngebully anak-anak sampai anak-anak itu benar-benar menjadi tumbuh, berkembang menjadi pribadi yang tidak seimbang.
Saya mendapatkan begitu banyak kasus yang bisa diceritakan ke saya. Gitu. Bagaimana ketika mereka mengalami hal-hal yang waktu mereka muda, sampai mereka gak berani ngomong, gak berani apa, sampai dia menjadi orang yang aneh. Awalnya diawali dengan bullying di sekolah. Bapak Ibu yang terkasih, ini cuma hanya sekedar contoh atau sekedar beberapa kasus-kasus yang kita bisa temui di dunia ini. Welcome to the world. Inilah dunia yang kita hidupi, inilah dunia yang kita jalani. Ini adalah realitas yang terjadi, dan ketika ini semua terjadi, ya, Bapak Ibu, seringkali itu orang-orang lebih rajin ke gereja. Betul? Berdoanya lebih kencang katanya ya, kalau saya lagi ada masalah ya. Dan pada saat berdoa, banyak sekali yang ngomong, aku sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak mendengar saya lagi. Tuhan sudah begitu jauh, Tuhan begitu jahat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu terima kasih. Pertanyaannya, apakah betul Tuhan begitu jauh? Tuhan begitu jahat? Ya. Kemarin di sesi 1 kita sudah diberitahu oleh Bro Tinggi bahwa banyak sekali image yang salah tentang Allah Bapa. Dan hari ini pun juga banyak sekali dari kita yang mengaku katanya beriman, memiliki iman, tapi ketika masalah datang imannya gak ada. Ya. Mengalami masalah langsung menghilang atau mutabel, ya, menghilang tanpa berita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang saya mau ceritakan di tahun 2024 apa yang saya alami. Ya. Waktu 2024 sebelum bulan Juni itu saya masih merasa baik-baik saja. Ya, sampai bulan Juni 3 orang, Juni, Juli, Agustus, dalam waktu rentang 2 bulan, 3 orang yang saya kasih di dalam keluarga meninggal dengan jarak sebulan. Ya. Diawali dengan kakak ipar saya, jadi cici saya punya suami meninggal duluan usia 56 tahun. Kemudian papa saya selisih sebulan meninggal di usia 42 tahun. Selisih 1 bulan lagi koko saya meninggal di usia 50 tahun. Ya. Bapak Ibu yang kasih, kalau misalnya mau ngomong, saya teriak sama Tuhan, Tuhan kok gak kira-kira manggil itu sekaligus 3, jangan barengan gitu dong. Gak tahan rasanya, nangis belum beres sudah nangis lagi, nangis belum beres sudah nangis lagi. Ya rasanya kita juga mau untuk teriak sama Tuhan, mau protes sama Tuhan. Apa yang dialami ini begitu berat, begitu menyedihkan, dan sampai udah terakhir kok saya meninggal juga saya udah gak bisa nangis lagi. Karena benar-benar udah gak tahu di air mata udah menghilang kemana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu cuma hanya satu contoh yang saya alami. Begitu banyak masalah demi masalah yang kita alami dan kita teriak sama Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Oh, Tuhan gak ada. Dan kenyataannya, Bapak Ibu, the truth, kenyataannya, kita baca bersama-sama dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya, 3, 2, 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ngomong, kok Tuhan jahat? Kok Tuhan jahat kasih pencobaan sampai seberat ini? Kok Tuhan jahat ngambil orang yang saya kasih, 3 orang laki-laki yang ada di keluarga saya yang saya kasih ini dalam waktu yang bersamaan? Tapi Tuhan katakan dengan jelas. Yakobus 1 ayat 13-14 yang mengatakan bahwa ia atau Tuhan sendiri tidak mencobai siapa.
Mungkin Bapak Ibu kenal dengan satu kitab yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, itu kitab Ayub. Siapa yang nggak kenal Ayub di sini? Saya yakin kenal semua ya. Ayub itu siapa? Orang yang sangat beriman. Ya. Dan kita tahu, kita baca dengan detail di Ayub 1 ya, bahwa yang mencobai Ayub itu siapa, Bapak Ibu? Iblis. Betul? Betul? Iblis atau Allah? Iblis. Tapi di sana ada percakapan antara si iblis dengan Tuhan. Betul? Percakapannya apa? Saya mau mencobai si Ayub, boleh enggak? Ya, dan Tuhan bilang apa? Coba aja. Bahasa Sunda masuk, coba ke gitu ya. Kalau bahasa Sundanya masuk aja, cobain. Karena Tuhan yakin kalau misalnya iblis mencobai Ayub tidak akan berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami banyak hal yang kita alami begitu buruk di muka kita, di pikiran kita, yang kita rasakan, Tuhan itu lagi ngizinin semua itu terjadi karena Tuhan yakin Bapak Ibu berarti semua mampu untuk melewati itu semua. Yakin gak akan ada efek, gak akan nanti jadi balatnya iblis ya kalau misalnya dicobain oleh iblis. Sebegitu yakinnya Tuhan kepada kita semua, termasuk pada Bapak Ibu semua ya, bahwa kita pasti mampu untuk melewati itu semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi di sini dikatakan sendiri bahwa karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret, ia itu siapa? Di sini ia huruf kecil nih. Manusia, betul? Kita diseret dan dipikat olehnya. Yang itu siapa? Ya, ini dia. Ya, sins atau dosa. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya melihat pemikiran bahwa sins atau dosa, atau mungkin mendengar kata iblis, ya, bayangannya seperti apa sih? Iblis, katakan, kalau misalnya mendengar kata iblis itu bayangannya seperti apa? Makhluk seram, warna merah, bertanduk, gitu, bawa trisula, gitu, mukanya menyeramkan, giginya nongos, terus langsung datang gitu, Susuyo, gitu ya, begitu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Namanya dosa, namanya iblis datangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, sesuatu yang baik, sesuatu yang kayaknya nggak ada jelek-jeleknya sedikit pun. Tapi itu semua adalah musuhan daripada si iblis. Trik daripada si iblis untuk menjatuhkan kita dengan cara bukan nakut-nakutin, justru dengan cara yang enak-enak. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya makan durian enak, hati-hati ya. Apalagi kalau sama sate kambing ya, jangan ya. Apalagi kalau gitu minum bir ya, jangan ya. Itu juga jangan ya. Ini adalah kita lihat bahwa kenyataan ini yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Inilah yang membuat Adam dan Hawa keluar dari paradise. Inilah yang membuat manusia semua memiliki kecenderungan akan dosa, kecenderungan akan jatuh. Nah, saya mau nanya sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di sini siapa yang mau menderita? Gak ada? Mau bahagia? Mau, jelas ya. Kita semua mau bahagia. Tapi karena karena kecenderungan kita soal dosa, kita itu mau menuju ke kebahagiaan, betul? Nah, seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Kita itu ada di sebelah sini, karena kita itu ada di dunia, ya. Nah, di dunia kita itu manusia yang berdosa dan
kita mau menyeberang menuju ke kebahagiaan, betul? Tapi mau lewat ini bisa nggak? Gak bisa langsung ya. Gimana caranya? Begitu banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk bisa mencapai namanya kebahagiaan, betul? Caranya apa? Oh ya, cobalah pakai namanya teknologi sekarang ya. Saya dengar di Eropa ya ada Yesus AI katanya. Ya, jadi pengakuan dosa tapi pakai AI dengan gambar Tuhan Yesus. Ya bukan ya? Saya nggak kebayang seperti apa ya. Tapi ini fakta yang terjadi hari ini di Eropa. Pengakuan dosa itu udah pakai password lagi, pakai AI, pakai komputer, gambar Tuhan Yesus, dan diajak ngomong bisa loh. AI itu bisa diajak ngomong ya. Dia nggak ngomong apa nanti dia akan dijawab juga gitu. Ya, sama seperti kayak kita pengakuan dosa. Teknologi kita banyak sekali sekarang perkembangan teknologi yang begitu hebat yang membuat manusia itu pengen mencapai satu kebahagiaan. Atau lewat agama, begitu banyak agama-agama baru selain agama yang sudah existing oleh Kristen, Islam dan lain sebagainya. Tapi sekarang banyak sekali agama-agama baru muncul dan itu menjadi kepercayaan bagi orang-orang tertentu. Ya, bahkan ada yang sudah nyatetin tanggal kiamat. Jadi 2012 lewat, ya. Terus 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah ada lewat juga. Nanti nggak tahu tanggal berapa lagi ya kita yang disebutkan hari kiamat, ya. Sampai hari ini masih belum terbukti. Kemudian lewat pendidikan, sains dan teknologi yang begitu hebat, orang itu makin pintar ya hari ini. Begitu membuat hal-hal yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, ada yang punya handphone di sini? Ada. Pasti semua pada pegang handphone ya, betul? Coba lihat handphone. Ini barang kayak begini doang handphone ya. Ceritanya ini handphone. Barang gini doang. Nggak ada nyambungnya kemana-mana. Kok bisa ngirim gambar, ngirim suara, bisa video call, bisa telepon? Aneh kan? Itulah teknologi ya, pendidikan teknologi yang dibuat dan begitu luar biasa manusia begitu mencoba dengan berbagai cara dan juga dengan ekonomi ya, ekonomi dunia bikin ini, bangun ini. Semua usaha dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Berhasil? Kita lihat ya, kita coba ya. Nah, bisa nggak nih kira-kira lewat? Bisa? Bisa lewat? Mau kita coba ini ya? Suruh jalan ya? Oke. Lewat kan? Lewat kan? Aduh, tidak bisa ya. Ternyata. Semua manusia, usaha manusia yang dilakukan itu semua gagal. Gak ada yang bisa berhasil untuk melewati jurang tersebut. Nah, pertanyaannya, why? Kenapa? Ya, kenapa? Ya, karena ada Tree of Decepticon ya. Tree of Decepticon ini maksudnya adalah ada 3 dosa ya, 3 yang jahat yang terjadi di dunia ini. Yang pertama itu adalah dunia ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 ini dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tapi ya jadi tulisnya dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Kita berasal daripada Allah, tapi kita hidup di dunia ini dan dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Bapak Ibu ada yang nonton film Kuasa Gelap? Enggak, sorry, gitu ya. Nah, itu film untuk pembelajaran sangat baik. Ya. Jangan main-main, ya. Jangan main-main dengan kuasa gelap, karena itu nyata adanya. Ya, seringkali ada yang enggak, gue nggak percaya, ini nggak segala gitu. Kita hidup di dunia ini yang dikuasai oleh si. Ya. Ini adalah salah satu ya daripada penyebab daripada kejatuhan manusia. Yang kedua itu adalah kedagingan. Galatia 5 ayat 19 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, dan masih banyak lagi.
Ya, silakan dibaca di dalam Selatan 19 dan 20 dan seterusnya. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa sangat jelas sekali dikatakan bahwa kedagingan ini menjadi satu ancaman yang nyata dari dalam. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah roh jahat sendiri tadi. Ya. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, ya, yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di dalam. Ya. Bapak Ibu yang kasih, inilah yang menyebabkan kenapa kita itu berada nature-nya di dalam dosa, kecenderungan dosa. Ketika kita terpisah dari Tuhan, ketika kita memiliki jurang terhadap sama kebahagiaan oleh Tuhan sendiri, itulah kita itu berada dalam lingkungan yang seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih, oleh karena itu, bagaimana untuk kita bisa melewati itu semua? Ya. Bagaimana kita untuk bisa melewati itu? Kita butuh bantuan, butuh penolong. Ya, tadi kan kita mau lewat, mau nyebrangin, nggak bisa seberang, betul? Nah, gimana caranya nyebrang? Butuh penolong. Yesaya 45 ayat 22 berkata, silakan kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Di sini dikatakan sangat jelas. Berpalinglah kepada hukumnya belum besar, ya, dan biarlah dirimu diselamatkan, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang kasih, kita sering berdoa ya sama Tuhan. Tuhan Allah yang begitu besar, Tuhan penguasa dunia, langit dan bumi, betul? Tuhan begitu maha kuasa, apapun Tuhan bisa lakukan, betul? Betul kan? Kita imani nggak itu terjadi? Ketika kita mengalami masalah, seringkali kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Dan itulah kenapa kita gagal. Karena seringkali kita memikirkan dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu yang kasih, inilah adalah rolling dulu. Waktu saya belum kenal sama Tuhan, belum ikut SKDM, ya. Rolling itu kayak begini. Pemikirannya itu segala sesuatu itu adalah kemampuan saya sendiri, dan saya itu segala sesuatu dihitung dengan logik, ya. 1 tambah 1 berapa, Bapak? 2. 2 tambah 2 berapa? 4 tambah 4 berapa? Coba baca Alkitab. 1 tambah 1 berapa? 1. 2 tambah 5? 5.000 orang. Betul? Di mana hitungannya? Pakai logika apapun juga dihitung nggak akan pernah bisa cocok. 1 tambah 1 kok jadi cuma 1. Betul? Apa itu? Ketika 2 orang manusia bersatu, dua manusia bersatu menjadi 1. Kan 1 tambah 1 jadi 1. Ya. 2 tambah 5 jadi 5.000 orang ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang terjadi. Inilah kenyataan dalam kehidupan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menolong kita. Nah, kita mau lihat lagi satu ayat yang kita harus ingat dan baca dan ingat baik-baik dan kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Tuhan begitu tahu apa yang kita perlukan. Maka dari itu Dia kirim putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tapi memperoleh
hidup yang kekal. Jadi apa kuncinya Bapak Ibu? Bukan lagi teknologi, bukan lagi AI, ya. Tetapi justru Tuhan Yesus sebagai sang penolong buat kita semua. Dan Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ya, nah ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bahwa, oh kalau misalnya itu Tuhan Yesus kok malah jadi masalah. Wait, ya bukan banyak masalah, tapi kita itu mau naik level, Bapak Ibu. Ya, supaya kita itu berproses, bertumbuh, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan datang bukan untuk menghakimi Bapak Ibu semua, tapi justru untuk menyelamatkan. Ya, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 10 juga berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi bicara soal kasih itu bukan masalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi kita harus ingat bahwa kasih Tuhan sudah hadir kepada kehidupan kita terlebih dahulu. Ya. Karena itulah yang kita alami setiap hari. Ya. Dan mengutus Tuhan Yesus untuk melakukan perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi untuk lewat jurang ini menuju kebahagiaan, caranya gimana Bapak Ibu? Ya, caranya itu adalah melalui Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu terkasih, kita mengetahui dengan persis apa yang Tuhan Yesus lakukan. Penyelamatan Tuhan Yesus hadir di dunia ini memiliki makna yang begitu dalam. Ya, dan Yesus mengatakan kepada kita semua, kalau menuju kebahagiaan, kebenaran dan hidup harus lewat Tuhan Yesus. Maka dari itu kalau sudah kayak gini sini berapa loh? Yakin? Karena enggak? Bukan ya. Maka manusia bisa menuju ke kebahagiaan. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita belajar. Meskipun masalah kita gak selesai, masalah kita gak berkurang. Masalah kita ketika ikut Tuhan bukan makin ringan, tapi makin berat. Bapak Ibu terkasih, saya itu seorang pengusaha, ya, memiliki beberapa toko di sebuah mall elektronik yang terkenal di Bandung. Saya nggak usah sebut. Ya. Nah di BC saya buka toko begitu banyak. Ya kan udah tahu mall elektronik terkenal di Bandung ya cuma satu gitu ya. Nah di BC saya buka toko begitu. Nah waktu itu saya belum kenal Tuhan, belum ikut SHDN, nggak kenal, nggak tahu gitu ya. Datang ke gereja napas, dan tahu napas? Bakal napas kan ya, cuma setahun 2 kali itu pun suka-suka hati ya datangnya gitu ya. Nah begitu jauhnya dari Tuhan dan saya ngerasa, wah saya hebat, saya bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Ya. Tapi tahun 2013 akhir saya dipanggil, ya, diajak sama Tuhan dengan satu cara yang begitu luar biasa sampai saya bisa mengikuti SHDN. Ya, 2013-2014 saya mengikuti SHDN. Dan selesai saya ikut SHDN 2015, toko saya tutup semua. Masalahnya bukan makin sedikit, tapi makin malah tokonya tutup semua. Saya sampai bingung, Tuhan kok kenapa? Kalau saya orang buka bisnis itu pasti senang ya, berapi-api, semangat membuka. Tapi kalau mau tutup bisnis, aduh perasaannya kayak udah gagal, udah perasaannya udah sedih gitu dan lain sebagainya. Itu yang saya alami. Waktu saya 2015 saya putuskan,
Oke, saya tutup. Saya teriak ke Tuhan, Tuhan kenapa? Why? Kenapa? 2016 nggak dapat jawaban. 2017 nggak dapat jawaban. 2018 nggak dikasih tahu apa. 2019 saya tanya sama Tuhan, why Tuhan? Oh saya harus tutup. 2020 awal atau 2019 akhir tepatnya. Saya jemput anak saya ke sekolah. Waktu jemput anak saya ke sekolah, saya ketemu dengan teman saya yang sama-sama berjuang di BC, ya, sama-sama berjuang. Dan ketika ketemu saya, dia ngomong ke saya, gila lu malah hoki banget. Satu kali. Hoki banget 2 kali. Lu gila hoki banget 3 kali. 4 kali. Sampai 5 kali. Saya sampai nanya, kenapa sih lu ngomongnya gua hoki banget? Iya, kalau hari ini lu mau jual tempat di BC, ya, jangankan laku dengan harga katakanlah 30 juta semeter, paling dikasihin aja nggak ada yang mau beli. Ayo, waktu itu 2020, udah gitu habis itu COVID kan, makin sengsara lagi. Dan di situ saya baru dapat jawaban 5 tahun. Ternyata Tuhan menyuruh saya untuk lepas tempat itu. Karena waktu itu saya masih bisa jual sampai 130 juta semeter. Waktu saya 2015 lepas. Hari ini, waktu itu mau jual 10 juta per meter nggak ada yang mau, dikasih gitu nggak ada yang mau. Seperti menjadi ikannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita belum tentu itu buruk. Karena Tuhan Yesus sedang berkarya dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus itu gak pernah tinggalin kita yang dalam kesulitan, dalam permasalahan. Karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Yang penting kita mau untuk datang kepada-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sesi kedua ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi juru selamat dan penolong bagi kita. Ya, mari kita lihat video berikut ini. Ada seorang pria yang memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai. Sang pria ini bekerja sebagai penjaga jembatan di dalam kereta. Anak ini suka banget kereta. Dan dalam kereta api itu para penumpangnya itu beragam, berbagai macam penumpang yang ada di dalam sana. Orang-orang yang sepian, orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh dengan egois, orang-orang yang sakit. Bahkan seorang pecandu pun ada dalam kereta ini. Suatu hari kereta itu melanggar sinyal. Kesalahan yang begitu tragis. Di mana saya sebagai penjaga jembatan itu mengangkat jembatan itu karena ada apa-apa. Tapi dari satu orang kereta itu datang dan anak ini teriak, Pak, itu ada kereta datang. Dan sang anak itu mau mencoba untuk menolong saya. Dan dia pun dijatuh. Dan Bapak itu harus memilih menyelamatkan anaknya atau membiarkan semua orang dalam kereta itu mati. Pilihan telah dibuat.
kasih. Supaya setiap orang di dalam bisa mengalami kebahagiaan. Dia adalah begitu besar kasih Allah yang rela mau mengorbankan anaknya untuk demi kita bahagia. Bapak Ibu yang dikasih pada malam hari ini, mari kita sadari bahwa begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Begitu besar kasih Tuhan akan kita semua satu persatu. Bapak Ibu semua di sini adalah pribadi yang begitu Tuhan kasih, begitu berharganya. Tuhan mencari ketika kita tersesat. Dan Bapak hari ini Tuhan pun simpan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan hadirkan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Karena Tuhan tahu Tuhan begitu mengasihi kita semua, tak terkecuali Bapak Ibu dan Brother Sister.
di mana Engkau benar-benar mengorbankan dirimu untuk kami semua. Setiap tetes darahmu itulah yang menyucikan kami, Tuhan. Dan salib memiliki kuasa untuk memulihkan kami semua. Kami adalah makhluk yang begitu hina, begitu jauh daripada Engkau. Tapi Engkau tidak pernah melihat itu semua. Kau melihat adalah kami adalah semua anak-anak yang begitu Kau kasih. Kau begitu baik, Kau begitu mencurahkan kasih-Mu kepada kami semua. Tak terkecuali seluruh daripada kami semua, Kau curahkan begitu baik, begitu luar biasa. Dengan pengorbanan yang begitu dahsyat di kayu salib, sehingga Kau rela untuk mati bagi dosa kami semua. Dari Bapak Ibu berkasih semua, malam hari ini kita berdosa, kita serukan pada Tuhan. Bahwa saya mau mengundang Tuhan Yesus hadir dalam diri kita. Bahwa kita semua mau untuk Tuhan mengundang Tuhan Yesus untuk bisa berkarya dan masuk hidup dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan Yesus untuk hadir dalam diri. Ikuti apa doa saya. Tuhan Yesus Kristus, aku datang kepadamu sekarang. Aku datang mencari-Mu. Aku ingin menemui-Mu Tuhan. Putra Allah, Juru Selamat umat manusia. Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam hatiku sekarang. Secara khusus, aku sediakan tempat dalam hatiku hanya untuk. Aku mau berpaling dari dosa-dosaku dan meminta agar Engkau mengambil tempat dalam hatiku, yang mana menjadi hakmu di atas tahta dalam hatiku. Terima kasih dan syukur menunjukkan kehadiran-Mu, bahwa Engkau sudah membayar lunas dosa-dosaku. Tuhan Yesus Kristus, ambillah aku dan jadikanlah aku milik-Mu. Aku memohon kepadamu, bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang selama ini membelenggu, serta perbaharuilah aku dalam nama-Mu yang kudus dan agung. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku suci Kau, masa salib-Mu pulihkan aku. Persilahkan untuk sesi acara.
Oke, kita sekarang akan sharing lagi ya. Boleh tim Wolmed untuk pertanyaannya. Ini nanti pertanyaannya akan kita diskusikan. Duduknya seperti kemarin lagi. Waktu sharing hari ini 40 menit, boleh dibuka dulu dengan doa untuk masing-masing kelompok ya. Silakan. Tim Wolmed boleh ini posisi duduknya ditampilkan. Di atas sudah disiapkan. Om, bawahnya satu om. Ada satu yang nggak hadir, jadi kelebihan. Baik Bapak Ibu Pro Esis yang dikasih Tuhan, kita sudah berada di akhir penghujung acara seminar pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri dengan pujian akhir, mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepadanya. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu.
sehingga seminar hidup baru dalam roh sesi kedua ini boleh berjalan dengan lancar seturut kehendak. Biarlah firman yang kau tabur pada malam hari ini sungguh akan menguatkan kami untuk menjauhkan dari rintangan-rintangan yang membelenggu sehingga jatuh dalam dosa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bro Roland. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya, damai sukacita dalam keluarganya, pekerjaannya, maupun apapun yang Kau akan utus dalam pelayanannya. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menyertai setiap kami agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurang satu apapun, untuk dapat bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, dan kami boleh membawa sukacita pada malam hari ini untuk kami bagikan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Broresis, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri dengan pujian akhir karena Tuhan kita sungguh baik bagi kita semua. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, sampai ketemu lagi sampai besok dalam pertemuan yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.